Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai struktur dan jenis laporan hasil observasi. Tentunya dalam sebuah teks tidak lepas dari struktur dan jenisnya. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ini kalian juga harus mengetahui apa sih Bu strukturnya dari teks laporan hasil observasi. Lalu apa sih Bu jenis-jenisnya? Kalian pasti ingin tahu kan? Jadi struktur dan jenis dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai struktur dari teks LHO. Jadi biasanya teks laporan hasil observasi ini disebut juga dengan teks LHO, disingkat dengan teks LHO supaya kalian lebih mudah untuk memahami dan tidak terlalu panjang menyebutkannya, jadi kita sebut saja sebagai teks LHO ya. Yang pertama, struktur dari teks LHO ini adalah definisi secara umum. Jadi definisi secara umum di sini biasanya juga disebut juga dengan pernyataan umum yang berisi mengenai pembukaan atau berisi mengenai informasi secara umum. Jadi di dalam definisi umum ini isinya adalah menjelaskan secara garis besarnya saja, menjelaskan secara garis besar sesuatu yang diamati dari objek yang diamati. Jadi hanya dijelaskan secara umum saja, didefinisikan secara umum. Yang kedua dari struktur teks LHO ini yaitu adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini berisi mengenai isi atau rincian dari pembahasan. Jadi, dari objek yang dikaji itu, di dalam deskripsi bagian ini dijelaskan lagi secara lebih mendetail, lebih rinci. Yang terakhir adalah deskripsi dari manfaat. Deskripsi dari manfaat ini biasanya disebut juga dengan kesimpulan dari teks LHO. Deskripsi manfaat sendiri berisi tentang fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati, yang telah diamati atau diobservasi. Jadi perlu kalian ingat dari struktur teks LHO itu strukturnya ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Tapi terkadang perlu kalian ingat juga ada beberapa teks laporan hasil observasi yang tidak memiliki ketiganya. Biasanya hanya menyebutkan deskripsi bagian dengan deskripsi manfaat saja, ataupun hanya menyebutkan deskripsi umum dengan deskripsi bagian saja. Itu juga banyak ditemukan di contoh-contoh. Nanti kalian bisa melihat contoh teks hasil laporan observasi di internet seperti itu. Nah, ini adalah teks laporan hasil observasi yang berjudul dengan ciplukan tanaman yang luar biasa. Ini adalah sebagai contoh dari teks laporan hasil observasi yang akan kita lihat strukturnya. Coba kalian cermati dulu. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks LHO ini. Itu ada apa saja di dalam teks yang berjudul ciplukan tanaman yang luar biasa. Yang pertama itu tadi kan ada 3 paragraf kita bagi. Yang pertama ada ciplukan atau dalam bahasa Latin disebut pisalis ini. Terus yang kedua ini paragraf kedua, dan selanjutnya ada paragraf ketiga. Saya bacakan ya. Di paragraf pertama yaitu menjelaskan tentang ciplukan atau dalam bahasa Latin pisalis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.
Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, atau hutan. Buah ini juga dikenal dengan sebutan morelberry di Inggris, ceplukan di Jawa, dicendedet, keceplokan di Bali, dan keletokan di Minahasa. Biasanya kalau dalam bahasa Jawa itu nyebluknya cepluan atau gimana ya? Ya, seperti itu. Pastinya kalian sudah pernah tahu ya tumbuhan ini bentuknya seperti apa. Nah, bagian paragraf pertama ini disebut juga dengan definisi umum. Mengapa disebut definisi umum? Itu tadi karena berisi mengenai gambaran secara umum, secara garis besar, berisi mengenai penjelasan secara garis besar mengenai objek yang dikaji. Lah, objeknya apa? Objeknya adalah tumbuhan ceplukan ini, seperti itu. Lalu, pada paragraf kedua dituliskan, tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat, oval, atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dan bentuk bulat, beralur, dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan ini berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak menggelembung. Pada paragraf kedua ini disebut dengan deskripsi bagian karena berisi tentang penjelasan secara detail. Struktur pohonnya seperti apa, terdiri dari apa saja, itu dijelaskan semua. Ini termasuk dengan deskripsi bagian atau bagian yang menjelaskan gambaran secara rinci dan lebih mendetail. Untuk selanjutnya di paragraf ketiga yaitu dituliskan, ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buah berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke, sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Ia hadir di toko-toko buah besar, pasar swalayan, dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai dengan 30.000. Harga jual per kilogramnya berkisar 250.500 sampai dengan 500.000 rupiah. Sungguh luar biasa. Maksudnya ini sungguh luar biasa itu adalah manfaat dari tanaman ciplukan ini. Pada paragraf ketiga disebut dengan deskripsi manfaat. Karena mengapa disebut dengan deskripsi manfaat? Di sini menjelaskan mengenai manfaat dari buah ciplukan ini, tanaman ciplukan ini. Dari mulai bisa menyembuhkan penyakit, terus buahnya itu memiliki khasiat yang sangat banyak, dan harganya pun juga disebutkan di sini, dan termasuk dengan deskripsi manfaat atau biasanya disebut dengan kesimpulan dari teks LHO. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari teks LHO. Yang pertama ada jenis formal, dan yang kedua berisi jenis non-formal. Untuk jenis formal kalau yang formal pasti struktur dan kaidah atau aturan dari teks LHO-nya itu menggunakan struktur dan kaidah yang baku. Sedangkan kalau non-formal itu menggunakan struktur kaidah yang sederhana atau ringan. Yang formal contohnya seperti laporan berita, biasanya digunakan untuk penyusunan laporan berita, laporan eksperimen, laporan resmi. Ada lagi laporan eksperimen itu seperti kayak hasil
skripsi, laporan penelitian, dan lain sebagainya itu termasuk dari jenis teks LHO formal. Kalau non formal itu biasanya struktur dan kaidahnya itu sederhana atau ringan, memberikan informasi yang menarik untuk dibaca. Seperti contohnya tadi ada teks dari tanaman ciplukan itu termasuk ke dalam jenis teks LHO non formal. Ada lagi adalah teks LHO teks laporan hasil observasi perjalanan misalkan. Terus ada lagi yang menjelaskan suatu objek tempat wisata, itu termasuk dalam teks non formal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu bisa kalian catat, ingat dicatat, lalu seperti biasa kalian foto dan kalian kumpulkan. Sebenarnya Ibu tidak akan memberikan tugas yang berat. Ibu mungkin hanya menginginkan kalian untuk mencatat setiap pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk presensi, karena nanti akan ada rekapan absensi atau presensi kalian yang selanjutnya akan dilaporkan kepada wali kelas mengenai kegiatan pembelajaran yang kita lakukan seperti sekarang ini, seperti itu. Jadi saya harap meskipun kalian agak mager-mager gitu, kalian tetap harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Paling tidak kalian mencatat hasil pembelajaran, lalu difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Seperti itu ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.